Hai, saya Ikomang Jaya Mahardika dengan NIM 25055510114. Dan saya akan menjelaskan, sekarang saya akan menjelaskan serta mempraktikkan tentang DML atau Data Manipulation Language. Nah, di MySQL ada yang namanya DML atau Data Manipulation Language yang kegunaannya yang merupakan adalah kumpulan-kumpulan query atau kumpulan-kumpulan perintah dari SQL sendiri yang memang digunakan untuk memanipulasi data dalam suatu tabel dari suatu database. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 4 query-query utamanya. Di antaranya ada insert, select, update, dan delete. Ini adalah 4 query utama yang akan saya jelaskan pada kali ini, di mana sebelumnya saya sudah sempat membuat database yang akan kita gunakan untuk saya manipulasi nanti datanya atau saya ubah-ubah. Ini yang akan kita gunakan, yaitu database yang bernama toko yang sudah saya buat. Coba use dulu database toko. Nah, ini tabel-tabel yang sudah saya buat. Di antaranya ada DT transaksi atau detail transaksi, M barang atau master barang, M member atau master member, dan tabel dari transaksi. Sebelum kita coba cek dulu, apa sih yang saya udah isi di dalam salah satu tabel, misal M barang ya. Nah, ini aja yang saya udah isi di dalam M barang, dimana sebelumnya fields yang saya isi itu diantaranya ada ID barang, nama, harga, serta stoknya. Dan saya sudah sempat isi 3 hal, diantaranya ada salah satunya adalah yang ber-ID barang 1 dengan nama kecap, harganya 15.000 dan stoknya 50. Jadi kita kembali ke topik, dimana yang pertama saya akan jelaskan penggunaan dari insert ini sendiri. Insert merupakan salah satu query utama dalam DML, yang dimana dia berfungsi untuk menambahkan suatu data atau suatu values ke dalam suatu tabel dari suatu database. Semisal, kita coba gunakan insert untuk menambahkan sebelumnya insert into ini maksudnya adalah memasukkan ke dalam M barang. Jadi tabel yang sudah saya pilih yang ini, M barang ini, akan ditambahkan values. Karena kita menggunakan values, kita jadi tinggal menambahkan apa saja secara berurutan. Tabel fields berurutan dari fields yang kita punya. Misal kayak ID barang. Jadi kita cukup tambahkan, misal kita ID-nya kan 1, 2, 3, 4. Kemudian namanya apa mungkin ya, minyak goreng. Kemudian harganya kita buat 25 deh, 25.000, dan stoknya 50, 30, 40 deh. Kurang tutup. Nah, dia sudah berubah. Sekarang kita coba cek. Nah, kita sudah melihat sudah ada ternyata minyak goreng sudah masuk ke dalam field dari M barang ini sendiri atau master barang. Berikutnya, kita bisa juga memasukkan ke dalam kolom tertentu, semisal insert into M barang. Di barang, nama, harga.
Jadi maksud dari query ini sebelumnya, saya akan menambahkan ke dalam M barang, namun yang saya tambahkan hanyalah ID barang, nama, dan harga. Jadi stoknya tidak akan saya tambahkan gitu. Dan di values juga saya akan menambahkan cuma 3 hal saja yang saya sudah ketik di sini. Misal ID barangnya jadi 5 ya. Kemudian apa? Mungkin barangnya garam. Biar rapi deh. Kemudian stoknya harganya itu 5.000. Stoknya nggak usah karena emang 3 aja yang bakal kita input sekarang. Tutup. Oke, udah. Ya sekarang coba ups. Nah, ini sekarang jadi sudah ada ID yang kelima atau barang yang kelima yang sudah saya tambahkan, yaitu garam dengan harga 5.000 dan stoknya itu 0 atau nggak ada, kosong. Oh ya, ngomong-ngomong soal 0, jadi 0 dan 0 itu adalah dua hal yang berbeda. 0 itu dia masih memiliki suatu nilai, walau dia nilainya 0. Sedangkan 0 ini sama sekali tidak bernilai. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bahwa insert ini sendiri kita bisa menambahkan banyak values sekaligus. Semisal insert ini itu M barang, sorry, M barang, M barang. Nah, yang akan saya tambahkan itu adalah tentunya di barang, harga, stok values. Nah, contohnya itu seperti ini. Maksud dari saya kita bisa menambahkan banyak hal itu, kita bisa langsung menambahkan sekaligus. Misal 6, kita barang ke-6-nya kita tambahin mentega yang harganya itu 20.000. 20 kan? Oh ya, 20. Kemudian stoknya 25 misal. Kita gunakan koma. Berikutnya yang ketujuh, tepung yang harganya 10.000 deh, stoknya 60, koma lagi. 8 itu telur yang harganya 100.000. Oke, dan stoknya itu 80. Nah, jadi kita bisa menambahkan banyak hal sekaligus selama kita masih menggunakan koma. Kita bisa bahkan menambahkan ratusan values dari isi dari tabel ini. Namun untuk akhiran kita selalu gunakan titik koma. Ketika seperti ini, oke, dia berubah. Jadi ketika kita cek, apa tadi namanya, M barang ya, boom, 3 item sudah ditambahkan sekaligus. Jadi jauh lebih praktis ketimbang kita menambahkan satu persatu. Nah, berikutnya ada juga kita bisa menambahkan cukup 2 saja. Semisal seperti insert into M barang. Semisal yang kita tambahkan ID barang dan nama. Values-nya 9 jadinya. Susu. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi
Namun itu jadi agak riskan karena harganya kan nggak mungkin sampai nol ya, nggak ada harganya, jadi dia bakal nol seharusnya. Nah, benar. Jadi dua-duanya ini nol karena barusan tidak kita isi dari harga dan stoknya. Yang kita isi itu hanya ID barang serta namanya aja. Berikutnya, saya akan menjelaskan dari penggunaan select yang sudah saya gunakan dari tadi untuk mengecek isian dari tabel ini. Nah, sebenarnya select sendiri itu sangat banyak variasinya. Tidak hanya select yang saya gunakan ini untuk mengecek semuanya sekaligus. Kita bisa aja menggunakan select from, sorry, hitung dulu, from ID, select from M barang, where ID barang or ID barang 5. Nah, ini query untuk menunjukkan barang dimana ketika barangnya itu memiliki ID barang 3 atau ID barang itu memiliki ID barang 5. Seharusnya dia hanya menunjukkan 2 barang. Ya, benar. Dia hanya menunjukkan yang ber-ID barang 3 yaitu gula dan yang ber-ID barang 5 yaitu garam. Nah, bisa juga kita menggunakan select from kelupaan loh. Select from Oke, yang ini sensitif ya. Jadi kalau semisal kita menggunakan ini M besar, M kecil. Oh, itu tidak sensitif ya. Jadi kalau semisal kita menggunakan M besar, M kecil itu tidak apa-apa. M barang, master barang, misal where stoknya itu nol. Nah, seperti yang kita lihat, kita punya beberapa barang yang stoknya itu nol. Seharusnya dengan query ini dia akan menunjukkan barang-barang yang memang memiliki stoknya itu nol, yaitu yang ber-ID 5 dan 9, garam dan susu seharusnya. Kalau dia berhasil. Oke. Oh, saya salah ketik. Jadi yang saya tulis itu stok, bukan stok. Karena saya menamai kolomnya itu stok, jadi dia tidak menemukan. Kita coba kita ulang saja deh. Ini susah ya. Stop. Nah, benar. Yang kelihatan jadinya yang 5 dan 9 aja yang memang stoknya 0. Kita juga bisa menggunakan hal yang sama pada ini. Misal kan ya, tadi stoknya. Sekarang kita coba harganya. Harganya kan ada yang 0. Nah, ini yang harganya 0 bakal ke show. Dan yang hanya harganya 0 saja. Begitu kurang lebih untuk mencari yang 0. Jadi dia nggak bisa menggunakan sama dengan. Dia menggunakannya is. Karena dia itu belum memiliki nilai. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan update. Apa fungsi dari query update ini sendiri? Seperti dari namanya, update atau memperbaharui itu bertujuan untuk mengubah suatu isi atau suatu values dari data. Semisal kita coba dulu ya, apa yang bakal kita ubah. Si kecap deh misalnya.
kita bisa lihat kalau kecap awal ID barangnya 1, namanya kecap, harganya 15.000 dan stoknya 50 ya. Kita coba update sekarang. Update barang set apa ya, nama sama dengan kecap manis, where ID barang sama dengan 1. Jadi kita akan mengubah namanya menjadi kecap manis, dimana yang diubah itu adalah yang ber-ID barang 1. Nah, yang awalnya kan ini namanya kecap. Coba kita enter. Oke, dia berubah. Coba show sekarang dulu. From M barang. Nah, dia berubah. Yang awalnya namanya kecap sekarang jadi namanya kecap manis. Tapi harga, stok, dan ID itu nggak ada perubahan. Karena yang kita set tadi itu hanya namanya saja. Jadi namanya saja yang bakal berubah. Nah, sekarang kita coba menggunakan update untuk yang multiple deh, yang kolomnya banyak. Tadi kan kita cuma ngubah kolom nama aja. Misal update set namanya apa? Saus tomat. Harganya 30.000 dan di barang apa yang bakal kita ubah ya, semisal di barang di underscore barang yang kita ubah itu semisal yang yang nilainya masih sama aja deh, jadi si saus. Boom. Nah, sekarang ketika kita from barang, dia akan menunjukkan bahwa yang awalnya bernama saus tomat dan harganya 12.000 sekarang berubah karena kita tadi sudah set namanya menjadi saus tomat dan harganya jadi 30.000. Ini nama dan harga yang kita sudah set, di mana ID barangnya itu adalah 2. Karena yang sebelumnya yang ber-ID barang 2 adalah saus, nilai dari saus itu akan berubah. Jadi ini yang kita sudah set sebelumnya. Nah, berikutnya kita bisa melakukan update juga, misal kita coba set dulu deh. Langsung update aja deh. Update M barang lagi deh, M barang. Set stop. Oke, kali ini nggak isi C lagi, saya tidak salah. Stoknya 100. Where ID barang sama dengan 4 or ID barang dengan 5. 5. Boom. Oke, dia berubah. Apa yang akan berubah? Nah, yang akan berubah itu adalah stoknya. Jadi, dia akan berubah ketika tadi yang kita set itu stok. Jadi yang ke update
dimana stoknya itu kan 100 ketika ID barangnya itu 4 atau ID barangnya itu 5. Jadi dia akan ke-update keduanya karena dia langsung kita gunakan OR atau. Jadi dua kolom dari dua data dari satu kolom ini akan berubah menjadi 100. Apalagi ya yang belum itu penjelasan tentang oh ya, jadi kayak gini, ada juga semisal dengan harga di barang sama dengan ini aja deh ya, 3. Oke, dia berubah. Select from and barang. Nah, apa yang berubah? Yang awalnya itu harga dari gula ini itu 18.000, sekarang kita bisa menggunakan kalkulasi juga atau matematika. Jadi yang awalnya harga barangnya itu 18.000, sekarang harga barangnya itu menjadi harga dikali 1,1. Jadi nilainya itu bertambah 1,1 kali lebih tinggi daripada harga sebelumnya, di mana ID barangnya itu adalah 3. Jadi ID barang 3 lah yang berubah, yang awalnya harganya 18.000 menjadi 19.800. Yang ternyata itu adalah nilai dari 1 kali 1 kalinya 1 kali 1 kali dari 18.000. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan update. Oh ya, kita ada kita bisa melakukan perbandingan juga. Misal select from where stock lebih kecil dari 50. Boom. Jadi akan ke show hanya yang stoknya lebih kecil dari 50 atau di bawah 50, yaitu saus tomat yang ber-ID 2 dan mentega yang ber-ID 6 yang stoknya 30 dan 25. Nah, begitu juga dengan update. Update pun dia bisa menggunakan hal tersebut. Jadi kita bisa melakukan update barang. Kita coba set stoknya, coba ya. Aduh, lagi stok sama dengan coba pakai kalkulasi yang sebelumnya. Stok tambah 20 deh. Where stok lebih kecil daripada 50. Oke, jadi yang dua ini yang bakal saya tambahin. Ini stoknya lebih nambah 20 biji. Dengan seperti ini ya sudah berubah. Ketika kita show select from and boom, yang awalnya stoknya itu 30 saus tomat jadi 50, yang awalnya stoknya itu 25 jadi 45. Jadi sekarang yang di bawah 50 cuman ada satu aja, yaitu 45. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan yang namanya like. Apa fungsi dari like ini sendiri? Oke, kita coba aplikasikan langsung mungkin ya. Semisal
kita select from barang where nama like gimana persennya? Oke, ini aja deh. Persen boom dan titik koma. Apa maksud dari like ini? Oke, kita bakal show sekarang yang mungkin bakal kalian pahamin. Nah, maksudnya itu like itu berfungsi untuk menunjukkan yang di nama itu ada yang menggunakan G pada awalannya. Kita juga bisa menggunakan G pada akhiran, semisal ketika G pada akhiran, G kecil semisal, persenannya kita tinggal taruh di depan aja. Dan yang apa yang bakal muncul? Yang G-nya di akhir, kayak minyak goreng, mentega. Nah, sedangkan ini yang muncul itu yang G-nya itu di depan. Di antaranya ada gula dan garam. Di update, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi, semisal update barang set apa stok sama dengan 75 where namanya itu kita gunain yang sama aja deh, yang ini ya, nama like G. Nah, dia bakal mengubah stoknya yang awalnya ini 100 jadi 75 seharusnya. Sekarang kita coba tunjukin lagi apa saja yang berubah sebelumnya. Tuh, yang awalnya stoknya itu 100 stoknya jadi 75 karena yang kita ubah itu yang nama berawalan dengan G. Yang namanya berawalan dengan G, stoknya kita paksa berubah menjadi 75. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan between atau di antara. Kalian ngerti lah artinya apa. Kita coba langsung aplikasikan deh. Select from barang where harganya between 10.000 dan berapa ya? Oke, 20 aja deh. 20.000. Where harga maaf. Oke, saya salah ketik. Saya jadi malah ngetik yang saya omongin ya, harganya. Oke. Jadi nggak ada kolom yang namanya harganya, itu alasan kesalahan saya. Waduh. Oke. Udah. Jadi ya, dia akan menampilkan yang harganya itu di antara 10.000 dan 20.000. Jadi si 10.000 dan 20.000 ini masih masuk karena harganya di antara, bukan lebih besar dari, bukan lebih kecil dari. Jadi di antara 10.000 dan 20.000 semuanya masuk, dan ada ternyata 4 values yang memiliki harga segitu, kayak kecap manis, gula, mentega, dan tepung ya, harganya dia semua di antara 10.000 dan 20.000. Jadi nah seperti itu juga, semisal karena select bisa update set apanya ya, stoknya aja deh ya, stok sama dengan 5 where harganya, harga between ini sama ini lagi
Jadi yang berubah seharusnya ketika kita show ini, sebentar, ketika kita show hal yang sama, kenapa harganya, maaf, saya salah copy. Ketika harga between 10.000 dan 20.000, dia stoknya jadi semuanya 5, karena kita barusan set semua yang harganya itu di antara 10.000 dan 20.000 agar stoknya itu 5 di antara 10.000 dan 20.000. Nah, berikutnya mungkin kita langsung masuk ke delete ya. Delete, seperti namanya kita sudah tahu, ini fungsi atau query untuk menghilangkan atau menghapus. Jadi semisal kita coba cek dulu ya, apa yang akan kita hapus. From barang, sorry, barang. Barang. From barang. Boom. Boom. Oke. Coba delete deh. Delete. Nah, kalau delete ini dia juga sama kayak select. Dia pakai from juga. M barang. Jadi kita menghapus sesuatu dari M barang itu loh maksudnya. Kita dari from ini maksudnya dari M barang di mana apa ya, coba ID barangnya, yang terakhir deh biar nggak kacau. 9 kolom ID barangnya. Kenapa sih? Maaf ya Pak, saya sepertinya lelah. ID barangnya, saya jadinya mengetik apa yang saya katakan, bukan yang seharusnya. Oke, jadi inilah yang akan dihapus. Jadi ketika kita select from M barang, dia itu akan menunjukkan. Oke. Nah, dia akan menunjukkan bahwa yang barusan kita hapus itu sudah nggak ada, karena yang sebelumnya kita hapus itu adalah yang dimana ID barangnya itu bernilai 9. Jadi ID barangnya itu 9 bakal terhapus semuanya, hilang entirely. Semuanya. Semuanya bakal langsung hilang. Nah, dia juga bisa menggunakan kayak yang tadi. Jadi dia bisa menggunakan or, and, atau bahkan dia bisa menggunakan perbandingan yang lebih kecil lebih besar. Dan dia bisa menggunakan juga like. Jelasin nggak ya? Kelamaan nggak ya? Oke, kurang lebih mekanismenya sama. Jelasin satu-satu aja deh ya, kita sekalian coba. Oke, yang pertama yang or dulu. Delete. Oke, kita seperti yang kita lihat, ini yang kita punya semua. Delete from M ID barangnya itu 6 or ID barangnya itu 7. Boom. Oke, nanti kita coba cek di akhir deh ya. Sekarang kita coba gunakan and apa ya, delete from M barang ID barangnya itu berapa, 8 deh. Yang 6, 7 udah hilang, 9 udah hilang. Oke, 8 kita hilangin. Ke 8 and stoknya itu lebih besar daripada 0, semisal
karena stok ini di atas 80. Jadi dia harus kedua persyaratan ini terpenuhi. Kalau semisal stoknya lebih kecil daripada 0, dia nggak bakal kehapus karena nggak ada. Oke. Nah, kita coba menggunakan perbandingan. Kalau perbandingan kita udah coba hapus menggunakan perbandingan ya. Kita coba lagi deh. Delete. Ini kan dia kayak menggunakan perbandingan. Karena dia lebih besar daripada 0, dia bakal dihapus. Kita coba lagi. From M barang R. Apa ya harganya deh? Harga. Aduh. Oke, kita ambil yang mana ya? Itu aja deh. Oh, yang 5 pas banget. 10.000. Boom. Boom. Oke. Tentunya semua ini bakal hilang karena yang pertama itu, oke, kita langsung lanjut lagi mungkin ya. Kita menggunakan like. Yang terakhir baru saya jelasin. Delete from M barang where namanya like, sorry, Cipung segala pertepungan akan kita hapus, tapi tepungnya kan udah hilang ya. Apa yang kita hapus ya? Minyak deh ya. 5 udah hilang kan ya. Yang 5 udah hilang. Oke, kayak kita show dulu deh. Saya jadi bingung yang mana yang sudah hilang. Select from M bareng. Boom. Boom. Oke, benar, yang 5 sudah hilang. Jadi kenapa keempat values ini hilang? Karena yang sebelumnya saya jadi yang pertama sudah sempat mengubah, yaitu delete dari M barang, dimana barang ID-nya itu 6 dan 7. Jadi yang 6 dan 7 itu udah hilang duluan. Kemudian yang cara kedua, dimana saya menggunakan N, dia itu saya mengubah menghapus yang ID barang yang 4 dan stoknya di atas 0. Jadi yang hilang akan yang 8 ini. Berikutnya yang terakhir itu ketika harganya di bawah 10.000. Dan tebak yang mana yang harga di bawah 10.000? Benar, nomor 5, garam. Yang nilainya atau harganya juga 5.000. Jadi yang bakal hilang itu yang 5. Berikutnya, karena kita cuma punya 4, kita bisa pakai yang like. Apa ya? Delete from barang where nama like min persen min apa itu min? Semua yang berawalan min, jadi dia bakal kehapus. Apa yang berawalan min? Benar, minyak goreng. Jadi ketika kita select untuk menunjukkan isinya yang barang, dan dia bakal boom. Nah, yang minyaknya hilang karena nama awalnya si minyak ini adalah min. Berikutnya kita juga bisa menghapus yang 0 deh. Kita coba ini sebentar. Ini sesuatu yang cukup penting ngomong-ngomong. Update. Saya mau ngetik apa? Update M barang set stop nya 0, stop is 0, where stop sama dengan 5. Cek dimana. Oke, salah. Stop sama dengan 5. Stop sama dengan 5. Kita cek dulu apa kesalahannya.
Oh ya, sorry salah. Sebentar. Kayaknya ini karena saya ada is-nya. Is itu dia digunakan ketika untuk kondisi saja. Jadi kita ketika ngeset ya seperti kita tidak bisa mengubah nilai dari barang itu jadi nol atau menjadi kosong. Kalau nol itu dia masih bisa, kalau nol itu emang benar-benar tidak ada, jadi dia nggak bisa kayaknya. Jadi kita coba bikin yang baru aja, coba ya. Insert insert apa ya, insert klaim barang, values-nya itu 4. Oke, jangan kecap lagi. Apa yang hilang tadi? Minyak. Berapa ini? Nggak tahu. Oh sorry. Soalnya ketika kayak gini, kenapa dia salah? Soalnya ketika kayak gini itu dia harus memasukkan semuanya. Seharusnya saya menambahkan, kalau saya tidak ingin memasukkan semuanya, misal stoknya, saya harus menambahkan di sini. Yang bakal diinput itu kayak cuman ID barang, berikutnya nama dan harga saja. Dan seharusnya ketika seperti ini, unknown kolom minyak, values minyak. Sebentar, kita coba cek kesalahannya ya. Oh ya, dia itu jadi nama kolom. Sekarang saya lupa kasih kutip ya. Petik, sorry, bukan kutip. Nah, jadi ketika kita isi petik kayak gini, boom, dia bakal berubah. Jadi ketika kita select from barang, dia itu akan ada satu barang yang nilainya 0 dan harganya tidak masuk akal mahal ya, 10 juta ya. Nah, kita bisa aja delete sesuatu yang memang kita anggap sudah stoknya itu sudah tidak ada. Kayak semisal ini kan dia stoknya 0 dan harganya juga nggak masuk akal. Kita pengen menghapus ini, kita bisa menggunakan referensi nolnya. Kalau kita nggak pengen pakai referensi harganya, misal kita pengen menghapus semua yang stoknya itu 0, ini kan ibarat cuman ada satu, jadi kita bisa aja mau menghapus semua yang itu yang 0, stoknya 0, from m barang where stock is 0, boom, dia akan hilang. Jadi ketika kita select from barang yang 0 itu akan hilang sepenuhnya. Nah, berikutnya kita bisa aja melakukan select dengan subquery. Apa itu subquery? Jadi semisal kayak gini, select oh ya, kita coba lihat dulu deh ada apa aja ya. Select bintang. Ini yang sudah saya tambahkan ke data transaksinya sebelumnya. Jadi kita coba, misal kita bisa menggunakan yang seperti ini, data transaksi, detail transaksi, where ID
transaksi. Oke, yang sebelumnya saya lupa kasih underscore. Baru sampai mana? Edit transaksi from transaksi. Ada typo kan? ID dengan buah. ID transaksi in transaksi ber-ID dengan dua. Oh ya, ini ya kurang tutupnya. Coba cek dulu agar tidak ada kesalahan. Nah, dia kelihatan. Apa maksudnya itu? Nah, maksudnya itu adalah itu ada subquery. Nah, query dalam kurung itu mencari di dalam ID transaksi yang ID membernya itu 2, yang dia menampilkan yang dibelanja, yang orang belanja, orang yang belanja itu yang ber-ID member 2. Sorry. Nah, berikutnya kita bisa melakukan hal yang sama juga dengan menggunakan subquery seperti delete dan update juga. Berikutnya kita bisa gunakan yang seperti ini deh. Coklat 35 34.000 stok 15. Select barang 20. Apakah ada kesalahan dalam pengetikan? So far boom. Nah, dia akan langsung melakukan penambahan sekaligus menunjukkan. Jadi dia menambahkan sekaligus menunjukkan. Dia langsung insert dan select hal yang sama. Itu bisa dikombinasikan. Itu juga bisa dikombinasikan dengan update. Jadi misal kita kayak kurang lebih dengan update juga dia bisa gitu. Jadi kita bisa update langsung select gitu, select update barang, lalu kita select barang, begitulah kurang lebih. Dia bisa dilakukan juga yang sekaligus. Jadi itu yang termasuk kompleks. Nah, kita juga bisa menggunakan update-nya itu kayak update yang lebih ribet. Jadi kita bisa melakukan update dengan sistem matematis yang tadi saya sudah jelaskan, semisal update barang. Coba kita show dulu deh
seller barang, master barang. Oke. Barang, kita coba set harganya menjadi kita gunakan matematis, harga kali 0,9, dan stoknya itu stok plus 10 aja. Kemudian kita bisa menggunakan harga itu di bawah berapa sih, 10.000, 34.000, 30.000. Oke, di atas 20.000, dan stoknya itu di bawah 50. Gak ada ya? Oh, ada 50. Boom. Tebak apa yang akan berubah di sini? Benar, yang akan berubah adalah nilai dari coklat. Kenapa demikian? Karena yang kita ubah itu dimana yang kita ubah harganya itu lebih dari 20.000, itu ada dua ya, 30.000 dan 34.000 di saus tomat dan coklat. Dan yang stoknya itu kenapa dia koma, lebih kecil daripada 50. Nah, ketika kita enter, saya typo, hebat, harga, kita enter, variabel harga, harga apa yang saya salah, kita coba cek satu persatu ya. Variabel harganya tidak diketahui katanya. Oke, tambah. Oke, harga stop. Oke, kita coba ulang deh ya. Coba tapi pelan-pelan. Stop plus 10. Oke, kita coba bandingin sama yang sebelumnya untuk ngelihat kesalahan yang saya lakukan. Update barang udah, set harga sama harga kali 0,5, 0,9, kemudian stok sama dengan stok 10, where harga Oke, saya jujur tidak tahu kesalahan yang sebelumnya
terletak di mana, namun sekarang sudah benar. Yang seharusnya hilang itu adalah boom. Yap. Jadi yang awalnya harga coklat itu 34.000, dia jadi harganya 0,9 kali lebih murah hitungannya. Harganya 0,9 kali dari harga yang sebelumnya. Dan stoknya bertambah 10. Oke. Berikutnya, mungkin itu saja kali ya yang bisa. Oh iya ya, kita juga bisa melakukan order by ini belum. Jadi kita bisa misal from barang and where, oh sorry, order by harga boom. Boom. Jadi dia bakal berurutan dari harga yang termurah sampai harga yang paling mahal. Begitu juga kita bisa mengurutkan dari stoknya. Kebetulan saja ini terurut dan mungkin dari ID barangnya. Jadi kayak gini. ID barang. Tapi yang ini udah terurut sih yang sebelumnya kita buat. Jadi kayak nggak ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Andai kata itu bakal berfungsi andai kata kita berantakan nambahin barangnya yang ID-nya 5 dulu, yang ID 1 dulu, kemudian 1, 3, terus baru yang 2. Itu bakal sangat berguna. Jadi kita nge-sort atau nge-select isi dari tabel M barang itu ke isi dari field tabel M barang itu yang berurutan dari ID barangnya. Maaf. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai DML atau data modifications, data manipulations language. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan mungkin kesalahan tindakan. Sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poin penting dari apa yang kita pelajari atau apa yang saya jelaskan barusan. Dimana yang kita pelajari itu adalah insert, select, update, dan delete yang kita pelajari. Nah, kita bisa tahu bahwa insert ini berfungsi untuk menambahkan suatu value ke dalam suatu tabel, yang dimana kita bisa nambahin semua kolom atau sebagian aja, nggak semua kolom terisi. Bisa satu baris atau bisa banyak baris sekaligus. Bisa yang nggak diisi itu dia bakal nilainya 0. Nah, berikutnya untuk select, yang kita pelajari dari select itu adalah dia itu menampilkan dan juga menyaring suatu data. Jadi dia itu kalau bisa dia bisa sekalian menampilkan banyak kolom. Dia paling banyak itu variasinya, jadi kemudian dia bisa dikombinasikan dengan where, order by, terus limit. Dia bisa juga pakai kayak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, like, in, between. Nah, terus is null. Nah, berikutnya itu ada update, dimana dia mengubah suatu value dari suatu data yang kita input ke dalam suatu tabel. Yang dia itu kalau kita ingin menginputkan, selalu kita gunakan where. Jadi kondisi dari data sebelumnya yang ingin kita ubah. Misal where ID sama dengan 1, di ID yang pertama lah yang akan diubah. Kemudian dia bisa mengubah banyak sekaligus, banyak kolom sekaligus, atau satu kolom-kolom aja. Dia juga bisa pakai kalkulasi, kayak pakai kali, tambah, kurang.
untuk menambahkan stok mungkin, atau menambahkan harga, mempermahal harga ketika ada diskon. Nah, kemudian dia itu kalau memang ada perubahan, kalau bisa cek dulu dia menggunakan select. Jadi mereka emang selalu sangat ini nih, mereka bertiga selalu paling sering digunakan. Select ini yang paling berguna karena kita bisa tahu perubahannya terjadi atau tidak. Nah, dan delete yang sesuai dengan namanya berfungsi untuk menghapus. Jadi ya seperti kita ketahui dia itu nggak bisa kembali yang kita hapus. Jadi kita benar-benar harus hati-hati banget. Jadi kita nggak boleh salah. Jadi misal kita melakukan delete ketika ID-nya itu sama dengan 1. Jadi yang benar-benar ID 1 tuh bakal hilang dan nggak bakal bisa balik lagi kecuali kita tambahin ulang lagi. Atau mungkin kita mau delete menggunakan harga. Jadi kita bisa aja kayak yang di bawah 20.000. Jadi yang bakal hilang kan langsung 2. Padahal yang kita pengen itu hilang cuma 1 aja, misal ini aja. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus lebih spesifik dan lebih hati-hati. Nah, jadi kita prefer menggunakan select dulu sih. Jadi select ini salah satu yang paling penting, benar-benar yang paling penting. Jadi kita select dulu. Jadi kita kayak gini kan, jadi tahu apa yang akan kita delete. Oh, kayak ini gula harganya 19.800 atau ID-nya 3. Oke, yang ID-nya 3 lah yang kita hapus. Gitu kurang lebih. Oke, itu aja poin-poin dari penjelasan yang dapat saya jelaskan hari ini mengenai data modifications language atau data data manipulations language atau DML. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih karena tidak dimulai dengan salam. Jadi saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.